welcome to my podcast. Teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Wah, luar biasa ya. Aku yakin dan percaya pasti teman-teman semua pada sehat di rumah. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama aku di podcast mengenai isu-isu pendidikan seperti biasa. Nah, teman-teman, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemani oleh dua temanku yang cantik. Ada Melvin Natalia dan juga ada Christine Alhans. Halo. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas nih ya tentang isu pendidikan, khususnya dengan topik pandemi. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita bahas hari ini nih bisa membantu teman-teman juga membuka pemikiran teman-teman dan pemahaman teman-teman juga di rumah. Nah, oke, sekarang kita mulai aja ya. Nah, kalau teman-teman, kita semua sama-sama tahu ya kalau pandemi ini sudah kita lewatin atau sedang kita jalani selama kurang lebih dari 2020 sampai 2022. Bahkan sudah ada varian barunya ya. Varian barunya itu varian Omicron. Dan itu cukup berbahaya seperti itu. Nah, aku mau tanya sih sebenarnya. Pertama mungkin aku bakalan tanya untuk Christine nih. Nah, menurut Christine sebenarnya kenapa sih kita tuh harus tahu gitu tentang pandemi itu? Kenapa kita harus bahas pandemi? Apa pentingnya sih sebenarnya? Oke. Jadi tadi pertanyaannya mengapa kita penting ya untuk membahas soal isu pandemi ini? Nah, jadi pandemi ini sangat penting untuk kita bahas karena sama-sama kita ketahui bahwa pandemi ini dia datang atau dia muncul secara tiba-tiba dan memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat ataupun pemerintah secara global, ya. Lalu berdasarkan ada satu jurnal yang pernah aku baca dan kita juga sama-sama tahu bahwa pada awal tahun 2020 itu seperti yang disampaikan Ical tadi bahwa kita masih dalam masa pandemi. Nah, untuk sejarahnya kita tahu bahwa pada awal tahun 2020 di dunia digemparkan dengan kehadiran sebuah virus yang kita kenal dengan COVID-19 yang mana dia menyerang lebih dahulu di kota Wuhan, Cina. Kemudian dia mulai menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini dia tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan saja, tapi dia juga merambat ke berbagai bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, pariwisata, bahkan juga dengan pendidikan, ya, dengan pendidikan juga. Nah, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, ya, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat nih bahwa pandemi COVID-19 ini penting untuk kita bahas karena dia sudah menciptakan masalah krisis dalam berbagai bidang secara global. Jadi masalah krisis ini menjadi perhatian kita bersama untuk terus berupaya mencari solusi yang tepat dalam memulihkan keadaan negara maupun dunia, ya. Jadi itu alasan kenapa isu pandemi ini sangat penting untuk kita bahas. Begitu, Michelle. Bener ya, aku setuju banget tuh. Apalagi kan zaman sekarang nih mungkin ada beberapa orang di luar sana yang belum paham tentang pandemi itu seperti apa, ataupun virus-virus terbaru atau varian-varian terbaru sebenarnya dari pandemi. Oke, tadi aku sempat dengar ya, kalau Christine tadi sempat singgung sedikit tentang dunia pendidikan nih. Ya, apalagi kita sedang bahas tentang isu-isu pendidikan ini kan. Nah, bagaimana sih sebenarnya isu dari pandemi ini tuh bisa berhubungan dengan dunia pendidikan? Apalagi kan kalau berbicara tentang dunia pendidikan, itu pasti membahas tentang kualitas pembelajarannya itu sendiri. Nah, bagaimana nih menurut Itin? Oke, jadi untuk hubungan antara bidang pendidikan atau lebih spesifiknya kualitas pembelajaran dengan isu pandemi ini, kita bisa melihat dengan realitas sekarang ya. Realitas sekarang itu banyak siswa ataupun mahasiswa, guru, dosen itu mereka melakukan pembelajaran
yang dilaksanakan secara daring atau dalam jaringan. Jadi pembelajaran semasa pandemi COVID-19 ini menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh yang disediakan dari pemerintah ataupun pihak swasta. Jadi pelaksanaan pembelajaran daring ini tentu tidak langsung bisa berjalan dengan efektif ya, karena masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh guru maupun siswa. Contohnya itu ya seperti gagap teknologi, karena mungkin sudah terbiasa dengan tatap muka langsung, jadi tidak begitu berinteraksi ya dengan laptop ataupun gawai ataupun teknologi yang lain. Dan juga ada kendala kesulitan jaringan atau bahkan tidak memiliki perangkat seperti laptop atau gawai untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, jadi dampak dari pandemi dalam bidang pendidikan ini dalam bidang pendidikan ini tuh perlu dilakukan langkah yang bersifat antisipatif dan juga preventif untuk mencegah penurunan kualitas pembelajaran secara drastis ya. Jadi dapat dikatakan bahwa isu pandemi ini memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kualitas pembelajaran. Karena kualitas pembelajaran selama pandemi ini mengalami penurunan yang signifikan. Oke, benar banget ya Ipin. Terima kasih banyak loh untuk penjelasan berkaitan dengan isu pandemi dan juga hubungannya dengan kualitas pendidikan atau kualitas pembelajaran, karena itu benar-benar harus dipahami dengan baik sih, supaya kita bisa tahu nih ke depannya apa yang harus kita lakukan. Aku mau tanya sama Melvi nih. Melvi, menurut kamu kira-kira nih, kan di masa pandemi ini banyak orang di luar sana pun yang masih kayak acuh tak acuh, ataupun masih banyak juga sih yang tidak terlalu memperdulikan tentang dunia pendidikan selama masa pandemi. Nah, menurut Melvi gimana sih? Jadi memang benar sih, pandemi ini sangat berpengaruh banget buat dunia pendidikan. Karena kalau melihat-lihat secara pengalaman juga ya, bagaimana ketika kita belajar di sekolah itu sangat berbeda dengan saat kita daring ya. Karena ketika kita daring itu tuh tidak bisa berinteraksi langsung seperti kita di sekolahan langsung, tatap muka langsung ya. Jadi itu sangat terbatas nih oleh perangkat, oleh jaringan. Nah, kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini tentunya sudah berjalan dengan baik, yaitu dibantu oleh beberapa aplikasi-aplikasi yang seperti dikatakan oleh saudara kita Christine tadi ya. Sudah banyak aplikasi dan teknologi yang mampu menunjang pembelajaran. Tapi di Indonesia ini tentunya pembelajaran secara daring itu belum berjalan dengan maksimal. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh guru maupun siswa. Oleh sebab itu perlu guru harus belajar lebih banyak lagi untuk menguasai teknologi supaya pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, ini juga tidak terlepas dari siswa kita. Entah sarana dan prasarana, siswa juga itu masih mungkin ada yang tidak mempunyai gawai, atau mungkin yang memang keadaan dari ekonomi yang terbatas, sehingga teknologi ini sangat menyulitkan bagi keuangan keluarga siswa sendiri ya. Bahkan kendala yang sangat marak ya yang kita sering temui itu akses internet yang sangat susah. Nah ya, di tempat saya sendiri mungkin sering terjadi seperti itu. Oke, benar ya kata Melvi. Sebenarnya kita bisa lihat aja di dalam dunia, di dalam pengalaman kita saja sehari-hari. Seperti kita yang perkuliahan ya, masa pandemi ini sangat mengubah cara belajar kita, cara kita untuk menerima informasi, pengetahuan dari dosen pun itu berbeda. Nah, selanjutnya nih, kalau kita dari tadi bahas tentang pandemi ini pentingnya di mana, tapi harus nih kita tahu ada nggak sih yang namanya tindak lanjut yang
sebenarnya harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari pendidikan itu walaupun di masa pandemi ini. Nah, menurut Melvi seperti apa? Dari artikel yang aku baca sendiri ya teman-teman, bahwa ada solusi yang diberikan, yaitu solusi langsung dan tidak langsung. Nah, yang solusi langsung itu seperti pendampingan psikologi dan peningkatan keterampilan pembelajaran berbasis teknologi pada guru. Nah, ini gunanya apa? Gunanya untuk merangkul siswa supaya siswa-siswa, anak-anak yang belajar itu tidak stres. Karena apa? Tentunya ya teman-teman juga pasti merasakan bahwa pembelajaran daring ini membuat kita sangat-sangat terkekang lah ibaratnya ya. Biasanya kita berinteraksi langsung dengan teman-teman di kelas, bertatap muka langsung, gini kita belajar sendiri, pasti itu menimbulkan stres kan ya, apalagi mungkin ada pembelajaran yang sulit. Nah, itu membuat anak-anak itu sangat terbatas, sehingga mereka tidak memungkiri bahwa mereka akan merasa stres karena bosan, jenuh itu. Nah, tindak lanjutnya yaitu perlunya dukungan sarana dan prasarana nih teman-teman. Bahwa juga mereka dalam belajar ini perlu membutuhkan waktu yang banyak, karena ya tadi berhubungan dengan kendala-kendala yang sering masih terjadi, itu membuat siswa-siswa itu harus memiliki waktu yang lebih banyak untuk belajar. Dan solusi selanjutnya itu ada solusi tidak langsung. Nah, ini sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia ya teman-teman, bahwa kita tahu bahwa pemerintah Indonesia sangat baik sekali karena mau membagikan kuota internet buat kita semua yang sedang duduk di bangku sekolah, buat yang sedang menimba ilmu ya. Jadi setiap bulan kita diberi kuota untuk belajar. Ini sungguh-sungguh sangat membantu sekali. Nah, dan yang terpenting adalah solusinya bahwa guru di masa pandemi ini harus lebih kreatif lagi, harus lebih inovatif lagi, terutama dalam pembelajaran, yaitu membungkus materi pembelajaran, membuatnya semaksimal mungkin, kreatif mungkin, sehingga pembelajaran itu tidak menjadi membosankan ya. Karena tidak hanya itu saja, melainkan guru bisa membuat media pembelajaran, guru bisa membuat hal-hal yang lebih menarik, tentunya dengan memanfaatkan kembali, dengan mengobrak-abrikan kembali teknologi yang ada. Wow, berarti tindak lanjut ini bukan cuman tugasnya pemerintah saja ya untuk membantu untuk melancarkan kualitas dari pendidikan, tapi mau baik itu orang tua, siswa, bahkan peran utama di dalam dunia pendidikan itu sendiri adalah guru. Itu yang harus ditindaklanjuti supaya lebih kreatif di dalam proses pembelajaran, supaya anak-anaknya juga bisa meraih masa depan dengan baik walaupun selama masa pandemi. Terima kasih banyak untuk Melvi dan juga Christine yang telah meluangkan waktu untuk men-sharingkan sedikit mengenai topik hari ini ya. Semoga juga untuk teman-teman yang nonton hari ini bisa dicerahkan lagi nih pemahamannya, bahwa walaupun dalam masa pandemi, pendidikan harus tetap berjalan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Semangat bagi para siswa, para mahasiswa, guru, serta pemerintah. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.